Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Memfira dalam mata pelajaran fisika kelas 8. Di video kali ini Memfira akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai usaha dan pesawat sederhana. Kita lanjut ke pesawat sederhana jenis kedua, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa bidang yang permukaannya membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar. Nah, bidang miring ini fungsinya adalah memperkecil gaya yang kita keluarkan, tetapi lintasan yang dilalui benda akan lebih panjang jika kita bandingkan dengan mengangkat benda langsung ke atas. Nah, penggunaan bidang miring dapat kalian lihat pada pembuatan jalan di gunung yang dibuat melingkar-lingkar. Hal ini bertujuan agar kemiringan dari gunung itu tidak terjal, sehingga gaya yang dibutuhkan kendaraan untuk sampai ke puncak gunung lebih kecil. Tetapi lintasan yang dilalui akan lebih panjang. Nah, contoh bidang miring yang lain yaitu skrup. Nah, pada skrup ini gaya memutar yang kecil akan diubah menjadi gaya arah vertikal ke atas atau ke bawah yang lebih besar. Nah, skrup ini termasuk bidang miring. Misalnya kalian lilitkan pada pensil sebuah kertas yang berbentuk seperti bidang miring, maka bentuknya akan seperti sebuah skrup. Bidang miring yang ketiga yaitu kapak atau pisau. Nah, di pisau ini gaya vertikal yang kecil, gaya ke bawah yang kecil akan diubah menjadi gaya menyamping yang lebih besar. Langsung ke rumus bidang miring. Persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S. Jadi W dikali H yang arah vertikal sama dengan yang arah vertikal sama dengan F dikali S. Jadi yang arahnya miring dikali dengan S, F dan S, W dan H. Kemudian keuntungan mekanisnya yaitu W per F atau Km sama dengan S per H. Di mana W adalah berat benda. Jika yang diketahui adalah massa, kalian cari W dengan massa kali gravitasi. Kemudian H adalah tinggi dari bidang miring, F gaya yang dikeluarkan, S adalah panjang dari bidang miringnya. Nah, Km adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis tidak memiliki satuan. Oke, contoh soal. Diketahui bahwa massa benda yang didorong adalah 180 kg, maka berat benda tersebut adalah M kali G, 180 kali 10, 1800 Newton. Kemudian tinggi bidang miring 1 meter, panjang bidang miring 6 meter. Tentukan Km dan F gaya. Maka Km-nya bisa kita gunakan S per H karena F-nya belum diketahui, jadi kita tidak bisa pakai W per F. Jadi Km sama dengan S per H, S-nya 6 meter, H-nya 1 meter, maka 6 bagi 1, 6. Hati-hati jika tingginya atau panjangnya dalam sentimeter, jadi harus ada yang kalian ubah ke meter. Kemudian untuk mencari F, kita pakai persamaan W kali H sama dengan F kali S. Karena yang ditanya adalah F, maka S harus kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka F sama dengan W kali H per S. Masukkan nilainya, 1800 kali 1 dibagi 6 sama dengan 300 Newton. Maka gaya dorong yang diperlukan adalah 300 Newton. Untuk latihan soal yang pertama, silakan kalian kerjakan.
Pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur, di mana seutas tali atau rantai dapat digerakkan untuk menaikkan beban yang berat dengan mengeluarkan gaya yang lebih kecil. Nah, untuk katrol biasa digunakan dalam tiang bendera, ujung tiang bendera, kemudian untuk mengangkat air pada sumur, atau untuk mengangkat bahan-bahan bangunan, atau bahkan pada mobil derek. Nah, kita langsung ke rumus katrolnya. Jadi katrol ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap ini berarti katrolnya tidak dapat bergerak ke atas atau ke bawah karena posisinya terpasang pada tempat yang tetap. Nah, dari gambar kita tahu bahwa O adalah titik tumpunya, maka OA adalah lengan kuasa, OB adalah lengan beban, di mana panjang LK itu sama dengan LB-nya, sehingga LK per LB sama dengan 1. Maka nilai KM itu W per F atau sama dengan 1, sehingga gaya yang kita keluarkan sama dengan berat dari benda tersebut. Jadi untuk katrol tetap ini keuntungannya adalah mengubah arah gaya. Kalau kita mengangkat beban itu secara langsung, maka kita harus mengarahkan gaya ke atas. Sedangkan kalau kita gunakan katrol tetap, maka kita mengarahkan gaya ke bawah. Nah, dengan memberikan gaya arah ke bawah ini, maka kerja kita akan terbantu oleh berat tubuh kita yang juga arahnya ke bawah. Sehingga untuk mengangkat bebannya akan terasa lebih mudah jika menggunakan katrol. Nah, katrol yang kedua adalah katrol bergerak, yaitu katrol yang dapat bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, untuk titik tumpunya ada di titik B, sehingga OB adalah lengan beban dan AB adalah lengan kuasa, di mana lengan kuasanya sama dengan 2 kali lengan beban. Maka LK per LB sama dengan 2LB, LK-nya 2LB, 2LB per LB sama dengan 2. Sehingga nilai dari KM dari katrol bergerak selain W per F juga sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa F yang kita keluarkan hanya setengah dari berat benda itu. Jadi kalau bendanya beratnya 100 Newton, maka gaya yang kita keluarkan hanya 50 Newton. Kemudian katrol yang ketiga adalah katrol majemuk yang terdiri atas katrol tetap dan juga katrol bergerak. Nah, untuk KM-nya selain W per F juga sama dengan nilai N, di mana N ini adalah jumlah tali yang memberi gaya angkat beban ke atas. Nah, kita perhatikan gambar katrol majemuk yang pertama. Nah, di sini terdiri atas 1 buah katrol tetap dan 1 buah katrol bergerak. Nah, jumlah tali, jika kita menarik benda dengan gaya F ini, maka benda ini akan tertarik ke atas oleh tali yang pertama dan tali yang kedua, sehingga besar KM-nya adalah 2. Oke, gambar selanjutnya. Oke, jika kita menarik gaya F, maka talinya akan mengangkat beban ke atas, yaitu 1, 2, dan 3, termasuk gaya F karena arahnya ke atas, sehingga KM-nya adalah 3. Untuk katrol selanjutnya, KM-nya adalah 3. 1, 2, 3. Untuk F-nya kita tidak hitung karena arahnya ke bawah. Nah, untuk gambar selanjutnya, KM-nya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Gambar selanjutnya ada 2 buah gambar, ini gambar pertama dan gambar kedua. Silakan kalian tentukan nilai dari keuntungan mekanis masing-masing gambar tersebut.
Nah, untuk penggunaan rumus katrol misalnya, pada contoh soal yang pertama, diketahui bahwa massa bendanya 30 kg, maka berat bendanya adalah 300 Newton. Kita kalikan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Ditanya km dan F-nya. Maka dari gambar km-nya kita bisa tahu nilainya adalah 3. 1, 2, 3. Sehingga besarnya gaya yang kita keluarkan adalah sepertiga dari berat bendanya. Maka W-nya 300 dibagi 3, 100 Newton. Gambar kedua, diketahui bahwa gaya yang kita keluarkan sebesar 8 Newton, tentukan berat benda tersebut. Dari gambar kita ketahui bahwa nilai km-nya adalah 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, km itu sama dengan W per F, maka jika yang ditanya adalah W adalah km dikali F. F kita pindah ruas menjadi dikali. W sama dengan km kali F, maka km-nya 4, F-nya 8, W sama dengan 32 Newton. Nah, untuk latihannya silakan kalian kerjakan dan perhatikan gambar yang kedua di latihan soal 2. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.